Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, ketika Bu Lida mengucapkan bagaimana kabarnya siswa-siswi SD Al-Baitul Amin, maka jawablah dengan perkataan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, bersemangat. Bisa kan anak-anak? Oke, kita mulai ya. Baik, bagaimana kabarnya siswa-siswi SD Al-Baitul Amin? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, bersemangat. Wah, semangat sekali ya anak-anak belajar di rumah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan. Ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku yang solih dan solihah, pada pagi hari ini kita ada kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online tentang mata pelajaran Al-Quran. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi tajwid, yaitu tentang idgham mimi. Nah, sebelum itu Bu Lida akan mereview kembali materi yang kemarin. Siapa di sini yang masih ingat apa itu bacaan ikhfa syafawi? Ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat acungkan tangan. Pasti ingat semua ya? Oke. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, Bu Lida akan mengingatkan kembali bahwasannya hukum mim sukun itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi, yang ketiga ada idhar syafawi. Nah, yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang ikhfa syafawi. Ayo, apa artinya ikhfa? Samar. Ya, benar. Ikhfa itu adalah samar. Syafawi yaitu apa? Bibir. Ya, pintar. Syafawi itu adalah 2 bibir. Jadi, ikhfa syafawi itu cara membacanya adalah menyamarkan di bibir. Kemudian, hurufnya ikhfa syafawi itu ada berapa? Ada 1, Bu. Ya, huruf ikhfa syafawi itu hanya ada 1, yaitu huruf ba. Nah, tempat keluarnya makharijul huruf ba yaitu ada di bibir, ba. Nah, seperti itu. Lalu jika terjadi mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka itu dinamakan dengan bacaan ikhfa syafawi. Nah, pinter anak-anakku yang solih dan solihah. Sudah ingat kan? Ya, Bu Lida ulangi lagi. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka itu dinamakan dengan bacaan ikhfa syafawi. Dan cara membacanya adalah dengan menyamarkan di bibir selama 1,5 alif atau 3 harokat. 3 harokat itu seperti apa? Yaitu 3 harokat sama dengan 3 ketukan. Sudah paham anak-anakku? Oke. Baik, karena anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C sudah paham tentang ikhfa syafawi, mari kita
melanjutkan materi yang kedua tentang pembagian hukum mim sukun yang kedua, yaitu tentang bacaan idgham mimi. Sudah siap anak-anakku? Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang idgham mimi secara bahasa. Idgham itu artinya memasukkan. Memasukkannya seperti apa? Yaitu memasukkan huruf kepada huruf yang lain. Kemudian, mimi itu apa sih artinya? Yaitu mimi adalah sebangsa mim. Ya. Nah, kita menyebutnya juga idgham mimi itu sebagai idgham mislain. Ya, idgham mimi atau idgham mislain. Idgham mislain itu yaitu mislain artinya dua yang semisal. Maksudnya seperti apa dua yang semisal? Yaitu ada dua huruf yang sama. Yang pertama ada mim sukun. Mimnya berharokat sukun, kemudian bertemu dengan huruf mim juga. Namun mim yang kedua itu adalah mim yang berharokat, baik berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Begitu anak-anakku yang sholi dan sholihah. Nah, bagaimana kita akan menemukan huruf atau kalimat yang dibaca idgham mimi? Yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat, baik harokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Sudah paham anak-anakku yang sholi dan sholihah? Nah, lalu bagaimana cara membacanya idgham mimi? Yaitu yang pertama adalah menyempurnakan huruf mim yang bertasydid yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana cara membacanya, yaitu dengan digunahkan atau didengungkan. Nah, yang ketiga adalah dengungnya selama 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 ketukan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lanjut ke contohnya, yaitu yang pertama kita akan ada contoh di sini. Contoh kalimat yang panjang yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 145, yaitu pada lafaz ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Boleh diulangi lagi? Ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Kita fokus pada mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya. Karena materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang idgham mimi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Coba kita perhatikan mim sukun bertemu dengan huruf mim, yaitu pada lafaz ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Pada lafaz ahwa'ahum di situ huruf terakhir pada lafaz ahwa'ahum ada huruf mim yang bersukun atau mim yang berharokat sukun. Kemudian bertemu dengan huruf min, yaitu mim tasydid ahwa'ahum mim. Nah, di situ mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, di situ yang dinamakan dengan bacaan idgham mimi. Nah, bacanya selama 1,5 alif atau 3 harokat. Jadi dengungnya selama 1,5 alif atau 3 harokat. Bulida kasih contoh lagi cara membacanya. Ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Nah, seperti itu ya. Dengungnya selama 1,5 alif atau 3 harokat. Bulida kasih contoh bacaan yang salah. Ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Nah, itu masih kurang dengungnya ya. Masih kurang. Ahwa'ahum. Nah, ahwa'ahum
ma ja'aka minal ilm. Seperti itu, contoh yang benar. Kemudian Bu Lida kasih contoh juga yang kedua, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Coba dibuka Al-Qurannya pada lafaz idza ashabathum musibah, idza ashabathum musibah. Nah, kita fokus juga pada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ya, nah di situ dengungnya selama 1,5 alif atau 3 harokat. Nah, pada lafaz idza ashabathum musibah, mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka itu dinamakan dengan bacaan idgham mimi. Jadi kita menyempurnakan mim tasydid yang kedua pada lafaz musibah, mimnya. Nah, itu yang disempurnakan tasydid atau mim tasydidnya atau dengungnya. Nah, dengungnya selama 1,5 alif atau 3 harokat. Seperti itu anak-anakku yang sholih dan sholihah. Apakah sudah bisa dipahami? Ya, jika ada pertanyaan atau masih kurang paham, bisa menghubungi Bu Lida atau Pak Imam, ya, melalui WA pribadi. Seperti itu anak-anakku yang sholih dan sholihah. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri pada pagi hari ini, Bu Lida akan mereview kembali apa itu idgham mimi. Bu Lida akan ulang kembali dan ingatkan anak-anakku yang sholih dan sholihah yang sedang semangat belajar di rumah, bahwasanya idgham mimi itu adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya, lama dengungnya selama 1,5 alif atau 3 harokat. Nah, hurufnya ada 1, yaitu huruf mim saja, ya. Kita pahami saja. Jika kita lupa apa sih hurufnya idgham mimi, kita ingat-ingat lagi. Idgham mimi, idgham memasukkan mimi sebangsa mim. Jadi ini akan lebih memudahkan anak-anak pada bacaan idgham mimi, bahwasanya mimi itu adalah sebangsa mim, ya, sebangsa mim. Jadi hurufnya cuma 1, yaitu huruf mim saja. Seperti itu anak-anakku yang sholih dan sholihah. Sudah bisa dipahami kan? Ya. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ad-du'a'u li akhiril majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah, sebelum Bu Lida akhiri, Bu Lida berpesan kepada anak-anak untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya serta sholat sunnah duhanya, dan jangan lupa istiqomah untuk membaca Al-Quran ya. Baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah, mungkin cukup sekian dari Bu Lida. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bu Lida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.